Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة. Tes, tes. Tes, cek. Tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
bisa kumpul kembali. Mudah-mudahan yang sakit jadi sehat. Yang sehat gak kena penyakit. Dan kalau kena penyakit gak ruwet. Ya, kalau sampai kena penyakit gak ruwet. Kalau sampai kena penyakit tidak mumet. Penyakit itu makhluk. Penyakit itu makhluk. Nah, kadang-kadang kita ini gara-gara satu penyakit jadi sakit. Paham maksud saya enggak? Yang enggak paham enggak usah paham. Gara-gara satu penyakit jadi sakit. Contoh, sakit gigi, sakit enggak? Udah pernah? Udah. Padahal yang sakit mana? Gigi. Habis itu jadi sakit. Istrinya dimarahin, suaminya dimarahin, anaknya dimarahin, tamunya diusir, ya tamunya diusir. Kemudian pemandangan enak, bagus, dibilang apa ini? Semua jadinya enggak enak. Yang dilihat jadi enggak enak, yang didengar enggak enak, yang di dekatnya semua enggak enak. Padahal cuma gara-gara sakit gigi. Sebodoh-bodoh manusia adalah gara-gara penyakit dia jadi sakit. Tapi orang-orang yang soleh, insya Allah kita termasuk dalam kelompok tersebut, amin. Orang-orang yang soleh itu walaupun sakitnya model apapun, semoga kita semua sehat. Kita minta sehat, minta selamat. Tapi orang-orang yang soleh itu sakitnya model apapun tetap sehat. Ya tetap sehat. Banyak kita temui, baik dari kelompok Anbiya wal Mursalin, kelompok Aulia was Sholihin, kelompok para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai hari ini. Orang-orang yang soleh itu banyak yang sakit. Karena sakit itu ngangkat derajat. Sakit itu ngangkat derajat. Sakit itu menghapus dosa. Ya, sakit itu menambah nikmat. Ya, menambah nikmat buat orang-orang yang paham. Nah, orang-orang yang soleh sakitnya model seperti apapun gak pernah sakit. Tetap bahagia, tetap hidup seperti biasa. Tapi sekarang ini baru dikasih satu wabah yang kecilnya luar biasa, dibesar-besarkannya luar biasa, seakan-akan kita nggak punya Tuhan yang maha kuasa, seakan-akan hidup is the end, kiamat sudah tiba, akhirnya ketemu orang wedi salaman, Masya Allah. Koncone waktu, aja salaman. Saya serukan kepada umat Islam dimanapun berada. Kalau Anda pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda bertemu saudara Anda yang batuk, jangan diprasangkai buruk. Anda bertemu saudara Anda yang demam, jangan diprasangkai buruk. Anda bertemu saudara Anda muslim model apapun, katakan, dia saudaraku, meskipun sakit karena dia, aku sanggup daripada aku harus meninggalkannya. Ngono dulur. Ora lagi koncone loro, kabeh minggir. Masya Allah. Saya sedih itu. Sedih kok berkembang ajaran sekarang jangan salaman dulu. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan tinggalkan sunnah Rasulullah. Salaman, lanang podo lanang, ojo lanang mbak wedok. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kalau muslim yang satu ketemu muslim yang lain berjabat tangan, maka dosa-dosa keduanya berguguran selama keduanya berjabat tangan. Masya Allah. Gogrokno dosa. Nanti ketularan, gak apa-apa, sementing dosa entek. Muslim tuh prinsipnya begitu. Indonesia ini Indonesia ya, jangan tiru-tiru luar negeri yang enggak gitu-gitu loh, paham tuh ya? Kita hidup di Indonesia, Pancasila. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Anda sebagai pribadi bangsa Indonesia wajib hidup berdasarkan ajaran agama masing-masing. Ngono. Jangan hidupnya enggak pakai ajaran agama. Problemnya apapun, agamamu yang jadi peganganmu. Kita sebagai muslim, Masya Allah, bendino ya wudhu, bendino ya sholat. Betul? Kecuali yang enggak sholat. Kecuali yang enggak wudhu. Tiap hari wudhu, tiap hari sholat, tiap hari diajarkan Nabi SAW untuk hidup bersih. Hidup bersih. Maka jangan khawatir sama penyakit model apapun. Jelas? Setelah hari ini jangan tanya corona sama Habib Novel lagi. Kenapa? Corona itu bukan musuh, tapi corona adalah utusan Tuhan untuk menguji umat manusia. Mana yang sabar, mana yang syukur, mana yang iman, mana yang murtad,
mana yang percaya sama Allah, mana yang enggak percaya sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Kalau gara-gara corona akhirnya prasangka buruk kepada muslim yang lain. Gara-gara corona tinggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Gara-gara corona tidak sholat jamaah di masjid. Gara-gara corona takut kumpul pengajian. Naudzubillah min dzalik. Kok nyawang saya enggak enak kenapa nih? Habib kok suaranya menggelegar, efek corona. Ya efek corona. Loh Beb, tapi kita kan harus berjaga-jaga. Kita kan harus waspada. Kita kan harus hati-hati. Saya mau nanya, muslim mana yang hidupnya tidak waspada? Muslim mana yang hidupnya tidak waspada? Enggak ada. Umat Islam tuh enggak usah diajarkan waspada. Mau makan saja udah diajari waspada kok, cuci tangan dulu, betul ya? Setelah itu makannya satu nampan bareng. Cuci tangan dulu, setelah itu makannya satu nampan bareng. Muslim mana yang diajari meludah sembarangan? Enggak ada. Kalau meludah suruh langsung menutup, ya biar enggak kelihatan, ya biar tidak menimbulkan penyakit. Satu hari umat Islam ini suruh mandi minimal 1 hari 5 kali minimal, adus ping 5. Masya Allah, kok bisa Beb? Iya, wudhu itu sama dengan mandi, cuman dadanya enggak kegebyur gitu aja kok. Betul kan ya? Kepalanya dibasuh sesunah yang sunahnya, bahkan seluruh rambut kena air, telinganya kena air, ada pendapat sunnah leher juga kena air, tangan kena air, wajibnya sampai siku lebih dikit, sunnahnya dilebihkan selebih-lebihnya, kakinya wajibnya sampai mata kaki, sunnahnya dilebihkan selebih-lebihnya. Jadi sebetulnya muslim 1 hari sholat itu 5 waktu, mandinya minimal 5 kali. Belum lagi kalau sering kentut. Mau sholat sunnah, wudhu lagi. Mau baca Al-Quran, wudhu lagi. Jadi muslim hidupnya bersih. Makanya saya setuju tuh, kalau dikatakan corona nggak mungkin bisa menyebar di Indonesia, setuju saya. Kenapa? Insya Allah ya. Karena umat Islam di Indonesia ini umat Islam yang taat. Umat Islam yang taat. Umat Islam yang rajin menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka saya mengharap kepada segenap umat Islam munculkan kalimat-kalimat yang menenteramkan. Munculkan kalimat-kalimat yang menyejukkan, munculkan kalimat-kalimat yang menyemangati, munculkan kalimat-kalimat yang mempererat persaudaraan. Jangan gara-gara corona justru saling mencurigai, saling menuduh, saling menyingkir, saling akhirnya fitnah, menyebar berita enggak benar, akhirnya hidup bernegara jadi kacau gara-gara corona. Naudzubillah min dzalik. Sebelum dilanjutkan, minum dulu. Ini kan ada teh, di situ ada kopi. Monggo diunjuk, nyantai mawon. Jangan lihat saya. Lihat cangkir masing. Pasti ada yang nanya nih, tongkatnya baru. Iya. Ini hasil berburu. Ya, hasil berburu di dekat Ma'la. Cek, tes 1, 2. Yang ini Mas Roni. Lewat sini aja Ron, tidak usah muter-muter kelamaan Mas Roni. Wah, Mas Roni terlampau sopan. Telinga saya ini soalnya sering kena air jadi ya tajam. Tes, ya itu kabelnya atau pecah. Ternyata kabelnya kurang rapat. Iya. Tes 1, 2. Nah, ngaten Mas Roni. Telinganya mahal. Telinga siapa yang murah? Enggak ada. Telinga itu semua mahal. Enggak ada telinga yang murah. Cuman ada yang mau pakai telinganya, ada yang enggak mau pakai telinganya. Naudzubillah min dzalik. Nikmat harus dinikmati. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau jenengan lihat saya kok menggebu-gebu ini tadi ngomong tentang corona, karena saya sebel gitu loh. Sebel kok cuman gara-gara satu penyakit Indonesia ini jadi begini gitu ya. Jadi begini. Udah pokoknya ke masjid, anjuran Habib Novel Idrus, watuk ke masjid, badan panas ke masjid, tapi yo neng dokter. Jangan ke masjid kemudian tidak ke dokter, ya pergi ke rumah sakit.
puskesmas, berobat, namanya sakit itu ya macam-macam. Beb, apa nanti kalau kena corona terus saya mati? Ini sekaligus saya mau menjadi media untuk sosialisasi tentang virus corona. Berdasarkan laporan yang ada dari jumlah pasien di seluruh dunia yang kena positif virus corona, sepuranipun ingkang kathah jenengan harus tahu corona itu flu. Ya, itu jenis flu. Jadi kalau yang sudah kena, ya namanya flu itu ada obatnya sampai sekarang ada enggak? Enggak ada. Ya flu itu kambuhan, betul. Nah, yang sudah kena virus corona itu yang mati, yang ngomong hanya yang enggak enak. Yang meninggal dunia itu angkanya 3%. 3% itu artinya kalau ada orang 1000, yang meninggal berapa? 3%. 10%-nya berapa? 100. 3% berarti berapa? 30. Dari 1000, 30 orang. Satu orang meninggal itu memang angka besar ya. Berapapun manusia meninggal itu angka besar, itu musibah. Tapi kalau kita bicara dari yang sehat sama yang sakit, yang meninggal sama yang enggak meninggal, banyak yang sembuh, banyak yang sehat, banyak yang tidak meninggal. Kenapa kita mikir yang meninggal? Sementara yang meninggal karena serangan jantung jauh lebih banyak, yang meninggal karena kolesterol jauh lebih banyak, yang meninggal karena stroke jauh lebih banyak, yang meninggal karena demam berdarah jauh lebih banyak, yang meninggal gara-gara paru-parunya rusak jauh lebih banyak, yang meninggal karena enggak punya penyakit tiba-tiba mati jauh lebih banyak. Jadi kalau bab mati jenengan muslim enggak usah mikir, mati takdir selesai. Beb kok gitu? Ya ngono, urip ki penak, mati takdir. Makanya di tanah Arab sana katanya konon itu diagnosa kalau ada orang meninggal dunia ada laporan otopsi atau apa laporannya ya. Keterangannya itu jantung berhenti berdetak, selesai. Enggak ono meninggal karena demam berdarah, enggak ada. Meninggal karena jantung berhenti berdetak, selesai. Jadi nanti kalau jantungmu berhenti berdetak berarti kamu mati. Tidak ada satu penyakit bisa membuat kamu mati. Yang bisa membuat mati hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa membuat hidup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud saya tenang no pikirmu, uripo kaya biasane, kumpulo dulurmu, ya kerja seperti biasa, belajar seperti biasa, hidup seperti biasa, gak usah borong yang namanya masker, tapi rajino oleh wudu. Wudu yang rajin, kemudian cuci tangan sebelum makan, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang kalau mau makan cuci tangan dulu, dijamin tidak akan fakir, gak akan miskin. Nah biasanya yang fakir-fakir itu, kita ini kalau jadi fakir biasanya karena gak jalankan sunnah Nabi SAW. Jadi resep kaya, mau makan cuci tangan. Kenapa? Satu, gak kena penyakit macam-macam. Hidupnya sehat. Ya hidupnya sehat. Jelas semuanya? Apa itu? Kok cuci tangan? Jangan takut sama mati. Dan tidak ada penyakit bisa membuat mati. Seringkali orang yang mengatakan, kamu akan mati loh ya gara-gara penyakit ini. Yang ngomong mati. Yang diomongkan enggak mati. Berapa banyak orang sakit dijenguk, diharapkan matinya. Yang menjenguk mati. Betul. Dan itu angkanya jauh lebih banyak. Nah ini jamaah yang lain enggak mau ikut enggak apa-apa. Tapi murid-murid saya, sahabat saya, teman saya, dulur saya anjurkan ikut pendapat saya. Pendapat boleh macam-macam. Ini pendapat Habib Novel. Urip pisan kok digawe ruwet mbek corona. Dah, jangan mau dibuat pusing sama corona. Negara lain boleh pusing, Indonesia enggak boleh pusing. Nah, apalagi warga pengikut para habaib dan pengikut para kiai. Pengikut habaib dan pengikut para kiai, organisasinya macam-macam terserah. Pecinta Habib, pecinta kiai, jenis organisasinya macam-macam. Terserah. Khususnya NU, Nahdlatul Ulama. Nyantai. Orang NU tuh Habib, kiai kalau ada penyakit itu di pesantren coba cek. Saya kan ya pernah nyantri walaupun cuma 7 bulan. Itu begitu ada yang sakit tuh di pesantren, guru saya langsung ngomong. Habis sholat tuh dibacakan sholawat tibil kulub.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiya wa la yusabi salim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiya wa la yusabi salim. Aja ngomong kok cepet, Bib. Ya, ini nostalgia masa waktu mondok. Nah, di pondok biasa dibacakan, ayo habis sholat baca Tibbul Qulub 100 kali itu biasa. Waras, penyakit wedi mbek sholawat. Begitu kena sholawat penyakitnya bersahabat. Bolone Kanjeng Nabi. Ojo kasar-kasar. Jelas semuanya? Sudah minum? Jenengan, saya belum. Ya, katanya kalau panas itu enggak ada barokahnya, kalau dingin enggak ada nikmatnya, maka yang bagus yang sedang-sedang saja. Jadi jangan panas, ojo adem, anget. Ya, ini belum anget, tunggu sebentar lagi. Saya belum ceramah loh, belum. Tadi ini cuma geger corona. Sebel sama coronanya ngomong, Habib jangan sebel sama saya. Saya kan cuman virus, sama-sama makhluk jangan saling menyebalkan. Saya kan cuman numpang hidup di manusia, manusianya saja yang kok nggak tahan saya tempeli. Ditempeli istrinya yang galak aja tahan kok. Ditempeli suami yang nyebelin aja tahan kok. Ditempelin penyakit saya kok enggak tahan. Berarti manusianya enggak iman sama Allah Ta'ala. Kalau manusianya iman sama Allah Ta'ala kan urip kirsepe gampang. Seneng syukur, gak seneng sabar. Betul kan ya? Gak kuat mati yo. Maksudnya walaupun hidup kan seperti mati. Kalau sabar gak mau, syukur gak bisa, hidupnya seperti mati. Orang yang hidup betul-betul hidup itu ya kalau enggak kuat ya sabar. Kalau seneng ya syukur, kan gampang toh ya. Susahnya di mana? Nabi Ayub alaihissalam, penyakit macam-macam kumpul sama Nabi Ayub. Penyakitnya diajak ngobrol. Wayai sholat, tak sholat sih ya. Selesai ibadah, wes yo bali on. Berapa banyak itu orang-orang soleh itu ngobrol sama penyakitnya. Di antaranya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr Al-Jufri radhiyallahu anhu. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr Al-Jufri. Wiridnya itu satu malam hanya sholat sunnah 2 rakaat. Satu malam itu sholat sunnahnya hanya 2 rakaat. Selain ba'diyah ya, selain witir, itu sholat sunnahnya 2 rakaat. Tahajudnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr Al-Jufri hanya 2 rakaat. Tapi rakaat pertama baca surat Al-Ikhlas 90.000 kali. Enggak banyak, sedikit. Rakaat pertama itu. Rakaat kedua khatamkan Al-Quran. Mesti kamu ngomong, apa ya iso? Dihitung enggak masuk akal, akalmu enggak masuk. Akalnya para wali masuk. Kalau urusannya udah wali jangan pakai akal, tapi pakai iman. Kalau dihitung pakai akal enggak tekan. Walaupun saya bisa menjelaskannya pakai akal, tapi akalnya orang beriman. Berarti pakai Al-Quran, sunnah, ucapan para ulama. Tapi enggak usah kita bahas malam hari ini. Kita akan bukan bahas itunya, yang mau kita bahas bab sakitnya. Betul ya? Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr Al-Jufri rahimahullah suatu hari kena sakit panas. Kamu jangan bilang sakit panas, corona itu ya demam, betul kan ya? Demam berdarah itu juga demam, tipes itu ya juga demam. Tapi demamnya ini tingginya luar biasa. Mungkin kalau diukur derajat sekarang 40 derajat gitu. Panasnya luar biasa. Siapa di sini yang pernah kena penyakit panas yang sangat panas? Angkat tangan. Orang tahu? Wah, yang udah pernah selamat untuk Anda semua. Karena Nabi pernah bersabda, siapa pernah kena sakit panas di dunia tidak akan terkena panasnya api neraka. Makan dongo jaluk panas awakmu. Ya gak begitu, insya Allah sehat semua, amin. Tapi kalau sakit panas kemudian alhamdulillah saya udah punya tiket bebas dari siksa api neraka. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Itu saya pernah sakit panas itu, sampai saya nanya sama istri saya, iki lampunya kobong. Saya lihat lampu itu berubah warnanya jadi merah dan mobat mabit itu. Ya, berkobar-kobar tuh, seperti api. Itu kebakaran. Enggak ada, itu tuh lampunya tuh merah. Enggak ada, lampunya ya putih. Saya baru sadar, oh saking panasnya itu mata saya melihat lampu jadi merah. Maksud saya apa? Orang kena sakit panas, ngomyang itu biasa atau enggak biasa? Biasa, itu bahasa Jawa itu ngomyang. Indonesianya apa?
ngigo. Ya ngigo, ngomong enggak jelas, enggak jelas. Itu orang kena sakit panas. Orang kena sakit panas tuh kemudian jadi aras-arasen. Tahu aras-arasen? Bahasa Indonesianya aras-arasen apa? Hah? Beda sama malas. Aras-arasen tuh diantara iya dan tidak. Betul kan ya? Kalau malas itu tidak. Aku malas, tidak. Kalau aras-arasen tuh ya setengah karep, setengah gak karep, betul ya? Setengah iya, setengah tidak. Itu aras-arasen. Bahasa Jawa itu lengkapnya luar biasa. Sebagai orang Jawa saya bangga. Alhamdulillah. Aras-arasen, mau ke toilet, aras-arasen. Mau makan, aras-arasen. Pengennya tidur, tapi tidur juga susah. Diajak ngomong, aras-arasen. Jawab, aras-arasen. Itu orang kena sakit panas. Habib Hasan bin Soleh Al-Bahr Al-Jufri rahimahullah kena sakit panas. Kena sakit panas yang sangat tinggi. Begitu datang waktu wiridnya sholat malam. Penyakitnya diajak ngomong. Nafsu yang mau ngajak saya tidak mau sholat malam, ya. Ayo bangun yuk bangun. Sholat malam sama saya dulu ya. Nanti kalau udah boleh balik. Sekarang sholat malam dulu. Itu jegegal minta diambilkan air wudhu di kamar, kemudian langsung sholat. Dan sholatnya enggak dikurangi. Coba kalau kita, jangankan sunnahnya, wajibnya aja diskon. Kita wajibnya aja diskon. Maghrib dipepetkan isya-nya diawalkan gitu kan ya. Biar apa? Biar sekali sholat ya paket hemat. Sekali sholat langsung selesai terus tidur. Bangun-bangun subuh hampir waktu terbit. Setelah itu tidur lagi. Zuhurnya dekat sama asar. Asarnya dekat sama. Itu namanya sudah paket yang luar biasa itu. Kita minta diskon. Habib Hasan bin Soleh Al-Bahr Al-Jufri rahimahullah sakit panas seperti itu. Diajak nafsunya ngobrol. Kemudian takbir seperti enggak sakit. Sehat. Itu cerita orang-orang yang hidup kurun waktu 150 tahun yang lalu. Saya ketemu langsung dengan manusia yang hidup ya tahun 2000-an. Almarhum Habib Anis. Kakeknya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ya. Almarhum Habib Anis. Sakit jantung. Ya sakit jantung. Sesek gitu. Berat. Dadanya berat. Tapi itu isya harus ngimami isya plus sholat tarawih 20 rakaat. Ya, plus tarawih 20 rakaat. Plus witirnya kalau malam Jumat 11 rakaat. Setelah itu masih harus ngajar setelah sholat tarawih. Duduk-duduk, baca kitab, terima tamu. Ya, sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Tapi begitu adzan isya, waktunya qomat, berangkat ke masjid, gagah. Beda dengan kamu dan saya. Beda dengan kita. Begitu sakit, masuk masjid, diloyo-loyokan. Gagah. Allahu Akbar ngimami. Justru makmumnya yang seperti orang sakit. Kok gak rampung-rampung ya? Makmumnya yang seperti orang sakit. Beliaunya yang sakit, sehatnya luar biasa. Kenapa? Karena penyakit itu makhluk, bisa diajak ngomong dan harus dikalahkan. Penyakit, kamu penyakit. Aku disuruh taat sama Allah Ta'ala, kamu jangan ganggu aku untuk taat. Selesai. Lalu sekarang gara-gara baru dengar wabah corona saja udah menghilangkan taat. Salaman wedi, masuk masjid gak berani, pengajian saling mencurigai, koncone watu. Begitu Habibnya yang batuk, jamaahnya hilang kabeh. Masya Allah. Jangan seperti itu ya. Jelas semuanya? Apa? Nah, ini pelajaran. Ternyata corona ini mengetes iman masing-masing ya. Dites imannya. Seberapa itu imannya terhadap Allah, terhadap sunnah. Tidak ada yang bisa memberi kamu madharrah, keburukan apapun. Ojo wedi mbek menungso, ojo wedi mbek makhluk. Jangan takut sama apapun dan siapapun. Tidak ada yang bisa mencelakakan kamu kecuali kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mestinya takutnya sama siapa?
sama Allah. Siapa yang udah takut sama Allah, semuanya akan takut sama dia. Nah kalau kita masih takut sama makhluk, berarti kita belum takut sama Allah. Ojo gaya tapi, aku rawati. Aku hanya takut sama Allah. Lewat kuburan merinding Melayu. Baru merinding aja udahlah lari. Aku tidak takut, gaya. Ini bukan masalah gaya dan ucapan teriak aku tidak takut, tapi hati. Dan tidak boleh sombong. Kalau sombong juga keliru. Itu berarti nggak takut sama Allah Ta'ala. Aku nggak takut sama siapapun. Tapi sombong ini. Niatnya merendahkan orang. Niatnya merendahkan orang. Maka saat itu juga dia akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ngeri. Makanya hidup tuh simple kuncinya kok. Qul huwallahu ahad. Enak toh? Kok lihat saya nggak enak kenapa nih? Padahal saya enak-enak saja. Udah, boleh saya ngajar? Minum dulu. Enggak dulu. Maaf saya minumnya teh nih. Ini teh dari Arab. Belinya di Mekah. Ya podo teh ngono lho ya. Cuman kan rodok gaya titik. Ya, cangkire Jawa. Mau cari barokahnya dari Mekah, jenengan lihat saja ketularan barokah. Alhamdulillah, tak wakili. Sebab kalau didum semua nggak bisa kan ya. Jadi saya mewakili kalau jenengan lihat saya nikmat, jenengan kalau bisa merasakan ikut nikmat, Masya Allah, makom tinggi. Walaupun tidak ngincipi bisa merasakan nikmat, itu makomnya luar biasa. Walaupun tidak memiliki bisa ikut bahagia, itu indahnya luar biasa. Lah repotnya sudah punya kok nggak bisa bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf saya kan barusan belum ada seminggu pulang dari umroh. Di sana kan hawanya 17-16. Jadi balik Solo ini walaupun hujan terus itu masih terasa sumuk. Ustaz Iis mau nyalakan kipas angin keliru mateni lampu. Loh ya toh. Alhamdulillah. Makasih Ustaz, jazakumullah khairan. Mau bela diri, Beb bukan keliru matikan lampu, Beb. Memang harus dimatikan dulu karena cabut pasang. Ya paham Ustaz, jangan bela diri. Alhamdulillah, kok enak ya? Prinsipnya kita apa? Kalau lagi enak gak usah ngurus yang lain selama tidak merugikan orang lain. Dinikmati Alhamdulillah. Perkara kamu nunggu saya 1 jam kan bukan urusan saya. Kan salahmu sendiri, kenapa tunggu pintu terbuka. Alhamdulillah, tapi jangan mencelakakan orang lain, gak boleh. Seperti bayi itu, ya pengen nangis. Ilmu nih bayi. Bayi itu gak ngurus, pengajian nangis ya nangis. Gak salah bayi. Bayi tidak pernah salah, pengen ngakak ya ngakak bayi. Ngakak itu bayi, ya. Maka hidupmu jadilah seperti bayi, tapi jangan di tengah pengajian. Tuh, lihat tuh. Dek. Alhamdulillah. Ya Win, biar ngerasa Win. Alhamdulillah. Buat kamu semua Win. Ustaz Iis enggak usah dikasih. Kecuali kalau minta. Kalau enggak minta ya, tapi kamu lomo baik. Terserah Win mau diapain boleh. Mbok habiskan sendiri boleh, mbok dum boleh, hakmu itu. Bebas. Ya. Boleh dilanjut? Yuk kita ngaji ya. Boleh? Judul ngajinya malam hari ini adalah apa ya? Oleh-oleh umroh ya. Oleh-oleh umroh. Tapi enggak usah deh, enggak usah. Saya mau buat pengumuman dulu sebelum saya lupa. Pemirsa dimanapun Anda berada, lihat saya baik-baik. Ini pengumuman penting. Jumat depan acaranya apa? Ulang tahun saya insya Allah, betul? Ya, itu judul kecilnya. Judul besarnya insya Allah peringatan menyambut Isra dan Mi'raj. Itu judul besarnya.
Tapi ada satu hal kecil yang nanti tolong dibagikan yang lain, disampaikan yang lain. Insya Allah akan ada tamu. Insya Allah akan ada tamu. Doakan tamunya bisa sampai ke sini sehat walafiat. Tamunya itu orangnya enggak ganteng, tapi yang enggak jelek. Maksudnya enggak ganteng itu, kalau ganteng itu ya tidak. Kalau jelek ya enggak mungkin. Di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Tapi kalau kamu mandang wajahnya insya Allah kamu jatuh cinta. Wah, namanya Abdus Somad. Insya Allah ya, jangan kasih tahu yang lain. Please, ini rahasia antara kita. Setuju ya? Yang lain jangan kasih tahu cukup Jumat depan Habib Novel ulang tahun. Jumat depan Habib Novel ulang tahun. Mau enggak? Katanya kan lagi di Solo, ya kan ya? Hari Jumat. Siapa tahu bisa mampir ke sini. Dongo, jaluo, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ibu-ibu? Mau apa? Bahaya nih ibu-ibu ini. Mentang-mentang statusnya beliau, saya nggak ngomong. Ibu-ibu teriak mau. Bu, Jumat depan hadir enggak? Oh, gara-gara. Enggak enak itu hadirnya. Gara-gara siapa hadir? Loh, baru begitu udah berpaling ke lain hati. Pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah Jumat yang akan datang kajian seperti biasa. Hanya saja temanya adalah syukuran ulang tahun saya, plus yang paling agung, paling besar, dalam mensyukuri itu saya mau memperingati Isra dan Mi'raj. Dan insya Allah salah satu sahabat saya, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat yang lain juga bisa bergabung, Ustadz Abdul Somad insya Allah akan hadir ke majelis ini. Insya Allah. Ceramah enggak, Bib? Nah, nanti masalah bentuknya ceramah atau ngobrol-ngobrol biasa, yang penting orangnya hadir tuh ya. Betul kan ya? Kesian loh, Ustadz Abdul Somad tuh di mana-mana suruh ceramah, kan capek. Kalau di sini mungkin duduk aja kita lihat bersama kan menyenangkan. Iya, menyenangkan. Masalah ngomong nggak ngomong nanti, ya. Saya kadang-kadang itu lebih suka ngobrol daripada ceramah. Ngobrol santai, tanya, Ustadz kapan mau nikah lagi? Kan nggak ada yang nanya. Nah, itu misal-misal contoh-contoh pertanyaan yang akan saya sampaikan kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa ini kok lihat saya nggak enak semua? Kalian ini seneng apa kurang seneng? Ini wajah seneng atau wajah kurang seneng? Kalau seneng ucapnya apa? Telat. Enggak dari tadi. Nah teman-teman gitu ya, insya Allah. Makanya doa dari sekarang. Doa dari sekarang agar majelisnya bisa istiqomah terus. Yang jenengan panjang umur, saya panjang umur, kita semua panjang umur, sehat wal afiat. Yang kedua, mulai ngajar. Tadi itu pengumuman biar saya nggak lupa ya. Sholawat tibbil qulub. Sholawat tibbil qulub. Dulu kami di pondok sudah melihat bukti yang banyak. Melihat bukti yang banyak. Ada yang mau operasi batu ginjal, mau masuk ruang operasi ya difoto dulu. Ya, batunya ada. Langsung satu pondok itu bacakan tibbil qulub. Karena kebetulan itu yang sakit adiknya guru saya. Dibacakan tibbil qulub satu pondok, waktu itu santrinya baru 700. Mau dioperasi kan dicek lagi, dokternya bingung. Pak Habib, ini batunya hilang kemana? Batunya enggak ada lagi, sembuh. Bukan cuma batunya hilang, sembuh. Dengan tibbil qulub. Nah itu namanya tawassul dengan sholawat dan minta pada Allah Ta'ala. Karena judulnya kita tawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang nanya, Habib, apa enggak musyrik? Apa enggak musyrik? Kok orang minta sama sholawat? Ini yang ngomong begini nih berarti enggak paham sholawat. Kok minta sama sholawat? Minta itu sama siapa?
Allah. Dan sholawat itu bunyinya harus bagaimana? Allahumma sallallahu. Judulnya itu kita nggak pernah sholawat. Yang sholawat adalah Allah. Berarti sholawat itu adalah kumpulan rahmatnya Allah. Berkahnya Allah. Ampunannya Allah. Jadi kalau dikatakan berkat sholawat sembuh, waras, sehat, sugih, makmur, tentrem, ayem. Itu kira-kira wajar atau nggak wajar? Wajar. Cuman hanya kita butuh tegaskan, diniati. Ya diniati dengan sholawat ini insya Allah Allah berikan kita kesehatan, kesembuhan. Allah berikan kita keselamatan. Makanya saya minta teman-teman dimanapun berada khususnya untuk ini masa-masa musim hujan ya. Katanya konon corona itu akan mati dengan sendirinya kalau musim panas. Betul? Nah kita minta sama Allah Ta'ala berkat sholawat musim hujannya dipersingkat. Tapi airnya kadarnya enggak berkurang. Piye kuwi? Yang kamu enggak usah ikut mikir, itu kan urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujannya dipersingkat tapi kadar air yang dibutuhkan tidak kurang. Sehingga panasnya datang menyembuhkan, tidak membawa bencana. Niat sholawat tibil kulub. Sholawatnya mau pakai lagu boleh. Apalagi kalau bareng-bareng naik bis gitu ya, rombongan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa abdani wa shifaiha wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dah. Jadi saya amanatkan dan saya wasiatkan dan saya ijazahkan. Kalau jenengan bingung ijazah, saya kasih ijazah. Boleh baca sholawat tibil qulub dengan versi yang tadi atau versi yang satunya lagi. Versi yang satunya lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu versi yang kedua. Boleh. Silahkan kalau jangan mau baca, saya sudah ijazahkan, amalkan. Jangan minta lagi ijazah dan jangan nanya lagi boleh enggak diamalkan, amalkan dan ajarkan. Khususnya saat ini dan seterusnya kalau ada yang sakit, kurang sehat, budayakan dan jadikan kebiasaan untuk baca sholawat dulu baru minum obat. Baca sholawat dulu baru pergi ke dokter. Dan setelah dari dokter baca sholawat lagi dan sholawat terus. Biasakan itu. Nanti insya Allah kan banyak pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bukan berarti selesai. Baru 9:30 kok ya. Yang terakhir ke intinya. Kesedihan saya berikutnya adalah gara-gara geger corona lupa sama Rajab. Dan gara-gara geger corona ibu-ibu lupa punya utang puasa Ramadan. Betul kan Bu? Ibu? Masih banyak kan utangnya? Bapak-bapak juga banyak yang mungkin waktu itu Ramadan punya sakit ya. Punya utang belum dilunasi sampai sekarang belum lunas. Ini Rajab sudah jalan lumayan. Ya udah jalan lumayan. Nah ada sunnah di bulan Rajab dan amalan para ulama di bulan Rajab yang seperti hilang. Gara-gara sibuk cari masker. Gara-gara sibuk baca berita. Apa itu? Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau masuk bulan Rajab suruh baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mari bersama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa sedikitnya kita baca selesai sholat. Ya selesai sholat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Bulannya Allah artinya Allah memberikan ampunan yang lebih banyak di bulan ini dibanding bulan-bulan yang lain.
Makanya ulama menganjurkan di bulan Rajab suruh banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Allahumma gfirli, Rabbi gfirli. Ya, karena itu muncul ajaran ulama untuk baca istighfar Rabbi gfirli warhamni watub alayya sebanyak 70 kali. Ba'dal isya khususnya, atau lebih bagus lagi kalau pagi sama ba'dal isya. Habis subuh sama habis isya. Rabbi gfirli warhamni watub alayya sebanyak 70 kali. Nah sayangnya gara-gara ini jenengan ini sekarang berada di bulan Rajab seperti enggak bulan Rajab. Yang saya omongkan ini kira-kira benar atau salah? Bulan Rajab seperti enggak kerasa Rajab ya. Ramadan sudah dekat seperti enggak merasa kalau sebentar lagi mau masuk Ramadan. Sibuk dengan satu makhluk yang namanya corona. Kan ya naudzubillah min dzalik. Makanya mulai hari ini, malam ini tinggalkan corona. Ada berita apapun tentang corona enggak usah dibaca, enggak usah dilihat. Tapi yang sudah diajarkan oleh pemerintah, oleh dokter, oleh kawan-kawan, amalkan. Ya, amalkan. Selama itu tidak meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan tidak bertentangan dengan ajaran ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Oke, sekarang perhatikan. Rajab itu bulan berkah. Bulan berkah. Pertanyaan saya, lah kita ini nyari enggak berkahnya Rajab? Cari enggak? Kurang nyari. Buktinya apa? Baca doanya juga sedikit. Mestinya kita menggali, ada berkah apa di bulan Rajab? Ada berkah yang luar biasa. Salah satu barokah yang luar biasa adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di bulan Rajab menurut pendapat yang kuat. Tanggalnya khilaf. Ya, pendapat yang paling kuat 27 Rajab. Itu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keberkahan apa di situ? Ya, kita ungkap ya. Berkah waktu. Berkah waktu. Bayangkan tuh dalam sejarah, dalam hadis juga disebutkan Isra plus Mi'raj. Isra plus Mi'raj, tempat rebahannya Nabi Muhammad SAW itu ketika ditinggalkan dan saat kembali masih hangat. Jadi kalau saya duduk, terus saya bangun, masih hangat toh? Ya masih hangat. Kira-kira 5 menit kemudian, hilang hangatnya, betul ya? Makanya ibu-ibu itu kalau mau cari mantu biasanya ngetes tempat duduknya. Disuruh duduk dulu tuh ya. Mungkin ada anak perempuan yang udah diincar sama ibu-ibu suruh duduk. Kemudian nanti perempuan itu bangun sama ibu-ibu dipegang tempat duduknya. Kalau wanget pol, wah ini bakat anaknya akeh. Katanya orang tua dulu begitu kan ya. Sampai buat ngukur itu. Angetnya nih ukuran kalau anaknya banyak. Tapi bapak-bapak aman, gak pernah diukur Pak. Itu hanya ibu-ibu. Nah, Nabi SAW itu tempat istirahatnya, tempat rebahan beliau ketika di Isra dan Mi'raj kan, waktu kembali masih hangat. Lah kira-kira itu perginya sebentar atau lama? Salah, perginya lama. Bukan sebentar, perginya lama. Tapi waktunya sebentar, kok iso ya? Jawabannya begini, pernah enggak kamu mimpi nikah? Belum ya. Pernah enggak kamu mimpi jalan-jalan? Pernah. Mimpinya itu kamu terasa lama atau sebentar? Lama. Padahal kamu baru tidur sebentar. Keselir. Saya tadi keselir, berapa menit? 5 menit, Masya Allah, aku tekan Amerika. Setelah dijelaskan, ngimpi. Oh ngimpi, yang ngimpi. Jadi waktunya dalam dimensi mimpi itu sebentar, tapi kegiatannya banyak dan lama. Tapi Nabi Muhammad SAW bukan mimpi. Bukan mimpi nyata. Nyata bergerak. Horizontal, vertikal, bumi dan langit. Waktunya cuman sebentar, tapi perjalanannya lama.
Karena Nabi SAW itu bisa parkir dulu kok. Parkir loh, berhenti di rest area. Jangan kamu kira langit pertama, kedua langsung nembus, enggak ada. Sampai langit pertama, SOP langit pertama itu berlaku. Yang awal malaikat Jibril alaihissalam. Ditanya, siapa yang datang? Jibril. Bersama siapa? Muhammad SAW. Itu malaikat langit pertama udah buat pesta menyambut Nabi Muhammad SAW. Apa udah datang? Udah diperintahkan berangkat sekarang? Iya, malaikat gegap gempita. Yang ditunggu sudah datang. Ni'mal majija, yang ditunggu sudah datang. Kumpul semua malaikat. Bayangkan malaikat seluruh langit pertama kumpul hanya untuk nyambut Nabi Muhammad SAW. Itu waktunya bukan seperti yang kita baca di hadis seakan-akan ketemu Nabi Adam di situ, kemudian dialog sedikit. Itu kan cuman dialog yang diceritakan. Yang enggak diceritakan, bayangno loh ya. Simbah ketemu Putu, Putu ketemu Simbah. Mosok cuman sebaik-baik cucu datang. Ya enggak mungkin toh ya. Ngobrol. Panjang dan lebar. Lama parkir di langit pertama. Menikmati jamuan langit pertama, pindah langit kedua. Parkir langit kedua, nikmati jamuan langit kedua, dan seterusnya, dan seterusnya. Panjang. Belum lagi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu enggak langsung. Dari Mekah parkir dulu di Madinah. Madinah belum jadi tempat hijrah Nabi Muhammad SAW. Tapi malaikat Jibril sudah ngomong, nanti kamu akan hijrah di sini. Sholat dulu di sini. Diterangkan. Pergi ke Bethlehem, pergi Bukit Tursina, ya. Perjalanan yang panjang. Tapi waktunya hanya sebentar. Itulah barokah. Nah sekarang kita ukur diri kita. Perjalanan hidupmu dan hidupku, perjalanan hidup kita sampai hari ini panjang atau pendek? Udah. Saya coba ngetes aja lah. Ustadz, Mas Edwin berapa umurnya? Mas Edwin 40. Mas Novel umurnya berapa? 45. 40, 45. Nah, ini di depan saya rata-rata kan 30 ke atas ya. Rata-rata 30 ke atas. Coba kamu ingat-ingat. Dari kamu mulai SD sampai sekarang itu rasanya sebentar atau lama? Ingat-ingat coba. Kapan terakhir SMA? Angel ingat-ingat? Boleh saya kasih contoh yang paling gampang? Boleh? Iya. Masih ingat ketika almarhum Haji Muhammad Soeharto, semoga Allah merahmatinya di alam barzah sana, mengatakan, aku ora paten. Tahun berapa itu? 98 ya? 98 Pak Harto itu lengser dan ngomong ora paten. Itu rasanya baru kapan? Baru kemarin ya? Udah berapa tahun itu? Hitungan dewe. 2020 dikurangi 1998, berapa? Saya matematika udah nggak inget kalkulator. 22 tahun. 22 tahun itu sebentar atau lama? Lama, tapi rasanya sebentar. Berarti 22 tahun ini hidupmu berkah enggak? Itu pertanyaan. Itu pertanyaan. Tapi coba kamu balik. Ya, coba kamu balik. Selama dari pagi tadi sampai malam ini. Dari pagi tadi sampai malam ini. Enggak usah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pagi sampai malam ini. Coba kamu cek. Yang kamu rasakan hidup yang mana? Kok diam semua kenapa nih? Yang kamu rasakan enak gitu, yang mana? Makan. Jujur itu. Yang mana lagi? Tidur. Ya, ini jawaban klasik semua ya. Makan, tidur. Yang ini enak enggak nih? Ini enak. Ini enak. Durasinya yang paling lama mana yang kamu rasakan enak? Sekarang. Kalau tidur? Enggak, hilang. Betul kan ya? Makan cuman di mulut. Yang paling enak adalah ini. Berarti sekarang bisa kita ambil kesimpulan, satu hari ini yang Anda betul-betul merasa hidup adalah ketika yang seperti ini. Betul? Ketika seperti ini, berarti kegiatan di luar yang seperti ini, hidup atau mati? Mati, berarti umur kita ini berkah atau sia-sia? Itu pertanyaan ya, berkah atau sia-sia? Maka jangan jadikan umurnya sia-sia, jadikan umurnya berkah.
Contoh, nanya dikit ya. Saya tadi pagi ada di mana? Ada di mana saya? Tadi pagi ada di Solo. Sebelum adzan subuh. Ada di Solo. Kemudian saya jam 7 sudah ada di Surabaya. Jam 8 udah sampai di Ampel. Notoki toko-toko buku belum ada yang buka. Nunggu sarapan. Setelah itu saya duduk masuk toko, gak bergerak belanja kitab. Sampai menjelang Jumatan. Setelah itu Jumatan zuhur. Setelah itu balik ke Solo. Balik ke Solo. Ibu saya minta tolong belikan wingko babat. Ya, ibu saya itu pengennya wingko babat hanya di satu tempat. Yang maunya yang di situ. Kalau nggak lewat situ nggak usah. Kalau nggak lewat situ nggak usah. Untuk lewat situ harus keluar tol. Harus keluar. Wong ibu saya aja dulu waktu saya pengen sesuatu nggak pernah ngomong nggak usah. Mesti digolekkan. Sampai sekarang ibu saya itu begitu saya pengen Habib Muhammad ya. Nah, mesti gitu. Nah. Ya Li, Adi Abdul Qadir, ada Ami Muhammad. Ya, sebahli. Jadi saya tuh kalau bilang pengen pisang goreng, baru ngomong pengen pisang goreng. Ibu saya itu jalan kaki ke pasar, beli pisang, pulang digorengkan, kemudian tiba-tiba ke rumah belakang ini ya, dan mengatakan, "Vol, pisang goreng." Itu ibu saya, saking cintanya sama anaknya. Ya, makanya saya takut ngomong. Kalau ngomong dengan ibu saya itu enggak ada jadi ada. Baru ngomong gini ya, makan sop enak ini ya. Ibu saya langsung ke dapur masak sop. Langsung masak sop. Kemudian ngomong, "Kilo sopnya mateng," itu ibu saya. Ya itu ibu saya. Ibumu juga seperti itu, sama. Ibu kita ya seperti itu. Tapi kitanya bagaimana? Dipeseni sama ibunya, "Tulung tukokno kecap." Jawabannya, "Pak, waktu mepet Bu. Enggak sanggup." Masya Allah, kelak. Itu hati ibu akan kelak. Tapi yang namanya ibu enggak pernah maksa anak, ya ngomong. Kalau enggak lewat, enggak usah. Tapi kalau kemudian saya ngomong, yes. Kalau enggak lewat, enggak usah. Yes. Ya, iki anak durhaka. Anak namanya kurang ajar. Nawa itu kok enggak mau menyenangkan ibunya. Ya keluar tol menggo. Cari yang namanya wingko babat. Jadi ya cuman buat beli wingko babat keluar tol. Setelah itu masuk tol lagi. Ya, setelah 1 jam kemudian masuk tol lagi nyetir. Nyetir, saya kan nyetir sendiri ini ya. Coba cek itu. Ceramah enggak saya sambil nyetir? Ceramah. Ya, sambil nyetir ceramah. Kemudian saya udah pergi ke toko lemari. Saya beli rak buku. Rak kitab. Karena tadi saya belanja kitab, raknya kurang. Jadi saya beli rak kitab. Kemudian saya udah benarkan yang namanya kran rusak. Shower rusak, kran rusak itu buat kamar mandi tamu. Udah saya betulkan tuh. Ya dengan bantuan teman-teman mestinya ya. Loh iya tapi aku sing benakno ojo ngono awamu. Saya yang belanja, saya yang nih udah audek gitu kan ya. Tanya sama Mas Catur tuh. Ya tanya sama Mas Catur. Terus saya ceramah di sini. Saya mensyukuri alhamdulillah dari pagi tadi saya berjalan, saya menikmati hidup. Saya menikmati hidup. Pertanyaannya, detik demi detik hidupmu kamu nikmati enggak? Itu loh. Detik demi detik hidupmu kamu nikmati enggak? Lah kok urip tambah buka handphone corona. Yang lebih sebel lagi itu ada yang nge-share aneh-aneh. Mekah sepi, tanda-tanda kiamat. Masya Allah. Ada. Mekah itu enggak pernah sepi. Madinah itu enggak pernah sepi. Memang ada waktu-waktu yang memang dikosongkan. Ya untuk kepentingan memang dikosongkan. Wah ada lagi yang kemarin Mekah di syuting gitu ya. Yang tawaf cuma sedikit. Hanya jam 12 ya sidik. Jam 12 siang itu memang yang tawaf cenderung sedikit. Kenapa? Karena orang tawaf ya lihat matahari, no panas ki gak digolei. Nabi mengajarkan kalau kamu itu ibadah jangan menyiksa
diri, orang nunggu yang pas badannya, pas udaranya, dilihat. Ya, jadi jangan mikir yang aneh-aneh. Madinah sepi, tak setel no TV Madinah. Wih sini masjid kebak manusia sholat. Emang corona buat masjid sepi? Nah, itulah kamu. Ya, kita-kita yang enggak taat sama Allah Subhanahu wa taala. Paham maksud saya? Apa? Kok corona lagi? Berkah tidak hidup kita satu hari ini dicek. Ya dicek. Ini teman-teman saya ada nih dari Sukabumi itu. Kang Ayib tuh sama Pak Yai dan temannya. Bertiga ya. Berapa? Berempat sama supir. Betul, bertiga. Dari Sukabumi bawa mobil. Ya, dari Sukabumi bawa mobil. Hadir majelis ini. Baru datang udah bisa ziarah ke Habib Anis. Udah biasa ziarah ke Habib Anis. Itu namanya barokah. Lan jenengan nih sepurunipun ingkang kathah, tiap Jumat ke Masjid Ar-Raudhah, mampir Masjid Riyad gak tahu. Walaupun di depannya tok Al-Fatihah depan makam Habib Anis gak pernah, ya gak pernah. Alangkah indahnya kalau ke sini kemudian ke sana dulu atau Fatihah balik ke sini ziarah kepada waliullah Habib Alwi dan Habib Anis, kan berkahnya luar biasa. Ayah saya dikuburkan di situ cedak, kadang ucap salam juga gak tahu. Assalamualaikum Pak Habib Muhammad, itu kan ahlul kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur tuh kalau banyak. Kalau orangnya cuma satu ya disebut namanya. Assalamualaikum Pak D, kan begitu. Assalamualaikum Pak Le, moga-moga sakit nyusul, kan ngeten. Loh, kamu nggak mau nyusul? Mau nyusulnya yang dibakar? Mau nyusulnya yang tempatnya di neraka? Enggak toh ya? Kan kita mau nyusul orang-orang yang soleh. Makanya kalau ada orang soleh udah meninggal dunia, muslim udah meninggal dunia, meninggalnya muslim, berarti insya Allah tempatnya di surga. Maka kita ngucapnya apa? Moga-moga sakit nyusul jenengan. Kan gitu. Wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Kok lihat saya enggak enak kenapa nih? Alhamdulillahnya tuh tadi di sini dipaksa sama Ustaz Iis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan tunjina biha. Ya, baca sholawat munjiah. Jadi duduk mungkin jenengan paling banyak baca sholawat munjiah itu gara-gara Habib Novel keluarnya telat terus. Betul. Padahal saya sengaja tak telat no. Saya sengaja biar munjiahnya banyak, biar sholawatnya banyak, biar barokah waktunya. Jadi sekali duduk Masjid Ar-Raudhah itu full barokah gitu loh. Ketemu teman iya, sholawat iya, ilmu juga iya. Kemudian nanti makan juga iya, full barokah. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan dalam perjalanan, itulah barokah. Makanya simak Nabi Muhammad SAW. Mau ketemu Allah Ta'ala, disuruh berbuat baik dulu sedang perjalanan. Sholat sana, sholat sama anbiya wal mursalin. Ya sholat di setiap tempat sholat ya. Tiap tempat sholat. Berkah. Waktunya barokah. Yang kedua, tempat. Jadi ada tempat-tempat yang barokah. Pertanyaan saya untuk diri saya dan untuk hadirin semuanya. Tempat kita berkah enggak? Ya, alhamdulillah majelis ini insya Allah barokah. Sekarang kita tanya yang ke pribadi masing-masing. Motormu berkah enggak? Itu kan tempat yang kamu duduk itu. Motormu berkah enggak? Kalau motor cuma ngangkut dirimu ya kurang berkah. Tapi kalau motor kamu pergi ke majelis bisa goncengkan orang lain asal gak haram loh ya. Beb, alhamdulillah Beb, tadi barokah. Kenapa? Di jalan tuh ada ikhwah yang jalan ke majelis sendirian, Bib, kesian toh Bib. Akhirnya saya mampir tak tawari, Mbak mau bareng saya? Alhamdulillah Bib, motornya berkah. Bisa bawa muslimah ke pengajian, kira berkah ngawur awamu. Musibah itu namanya. Itu namanya musibah. Gimana motor ini jadi berkah? Bisa enggak ini ngajak temennya, ngajak saudaranya, di jalan lihat muslim yang lagi jalan kaki, dinaikkan ke motor. Kenal maupun enggak kenal. Ngucap salam tuh enggak nunggu kenal. Oh kenal, Assalamualaikum, enggak kenal. Ala man arafta, kepada yang kamu kenal atau yang kamu tidak kenal.
Memberikan tumpangan ya begitu. Lihat ada muslim jalan kaki ke masjid, genah ke masjid kok. Satu komplek. Kita naik motor, satu komplek nih naik motor. Masya Allah, baik banget. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Ngeng. Waalaikumsalam. Sambil batin mungkin ya. Tego. Nggak diboncengkan. Sementara dia husnudzon. Oh, orangnya pengen olahraga itu. Ya memang pengen jalan kaki. Ya tawarono dulu. Ditawari, Pak mau enggak bareng sama saya? Ayo Pak bareng Pak, paksa sedikit. Jangan nawarinya setengah-setengah. Nawarinya sama doa mudah-mudahan enggak mau gitu. Moga-moga gak gelem. Pak mau naik motor? Oh enggak, makasih. Wur. Masya Allah. Jangan seperti itu. Motor itu baru motor, apalagi mobil. Apalagi mobil. Apalagi rumah. Masya Allah, rumah kita ini berkah enggak? Boleh dicek? Boleh? Oke. Sepuranipun Kang Kathah, ini rada ndak enak saya ngomong ini. Kapan terakhir kali rumahmu dibuat pengajian? Kapan terakhir kali rumahmu dibuat nonton TV? Tiap hari. Nongkrong sama temen? Oke, jarang nongkrong sama temen. Pengajian di rumah? Jarang. Mesti setan bisi, rumahmu kecil, gak layak buat pengajian. Rumahmu jelek, gak layak buat pengajian. Pengajian itu gak harus jutaan orang. Sendiri udah bisa pengajian. Ambil kitab Al-Quran, kalamullah ngaji, nawaitu ngaji. Iya, baca Al-Quran. Apalagi kalau kemudian tadarus sama pasangan hidupnya. Tadarus sama anak istrinya. Masya Allah, ngaji aja. Gak usah pakai terjemahannya. Semak-semakan gitu ya. Itu udah pengajian tiap hari. Apalagi kok kemudian ngundang sa-RT. Mari kita tadarusan semaan. Ya, giliran maghrib ini di rumah saya, maghrib besok di rumah jenengan, sak kampung. Itu silaturahimnya luar biasa. Dah gak usah muluk-muluk, alhamdulillah di banyak kampung ada jamaah yasinan, betul? Keliling, pertanyaannya, kapan rumahmu terakhir ngunduh yasinan? Alhamdulillah, selapan yang lalu. Berarti rumahnya barokah. Tapi saya mau ngecek, ini yang ngaku teman saya ya, yang ngaku teman saya. Yang ngaku murid saya, orang baru ngono, aku gak tanggung jawab. Kadang aku teman saya murid saya, dimintain tolong satu aja gak dibuat-buat. Halo, nanya, di rumahmu ada toilet enggak? Berapa jumlahnya? Cek yang betul. Kamar mandi ada berapa? Oke, dapur ada enggak? Kamar? Ada. Kalau kamu pengen rumahmu berkah, kamu harus punya kamar untuk tamu. Atau kalau tidak, kamu niati kamar saya ini kalau ada tamu, tamunya akan tidur di sini. Biar saya tidur di luar, tamunya tidur di dalam. Lawang muslim kok gak siap terima tamu. Muslim kok gak suka terima tamu. Bahkan lodong tuh gak ada. Orang dulu kan lodong cemepak, betul kan ya? Walaupun isinya nggak ada. Tapi lodong siap ini buat terima tamu. Ya sekarang mungkin banyak aplikasi ya, gampang loh. Tapi maksud saya kesiapan terima tamu nih loh. Rumah untuk terima tamu. Orang dulu itu Masya Allah. Orang dulu itu rumah, minimal ada bagian depan untuk terima tamu, ada amben kata orang Jawa. Amben itu bahasa Indonesianya apa? Dipan juga bukan ya. Ranjang itu tempat tidur. Bale-bale ya. Nah, bale-bale itu yang tepat. Bale-bale, ada amben, ada bale-bale. Cuman ambennya besar. Seukuran ruang tamunya. Kadang 2x3, kadang 2x2. Ya nanti duduknya di situ sekaligus jadi kamar tamunya. Dikasih korden. Kalau nggak punya kamar tamu itu niatkan kamar. Waktu tidur, seret, tamunya punya kamar. Dan ada kamar mandi di depan. Betul? Orang sekarang bangun rumah tidak menyiapkan kamar tamu. Kamar anak, kamar bojo, jeding. Dapur, ruang tamu,
ruang keluarga, tapi tidak ada kamar tamu. Bahkan kalau ada tamu ndonga, muga-muga gak turu kene. Masya Allah. Ini namanya rumahnya kurang barokah. Yang ngaku murid saya, teman saya, sekecil apapun rumahmu, buat kamar tamu. Beb, gak ada ruang lagi, ya kamarmu itu. Niatkan, ya Allah ini kamar saya, kamar tamu. Saya numpang di sini. Kalau ada tamu, biar tamunya tidur di kamar saya tidur di luar. Mestinya begitu. Itu baru namanya mukmin. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa beriman pada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan tamunya. Jelas? Tempat, motor, mobil, rumah, tempat kerja. Kantormu, meja di mana kamu kerja, itu kira-kira ornamennya apa di situ? Jadi kalau ada tanggalannya gambarnya apa ini? Itu menentukan keberkahan. Iya, gambarnya apa? Kira-kira ada ornamen Islam enggak di situ, di tempat kerjamu yang ingatkan kamu sama Allah Subhanahu wa taala. Minimal taruh tasbih. Taruh tasbih. Jadi begitu di meja ketok tasbih kelingan zikir. Kelingan zikir. Usahakan sendiri gimana tempatnya barokah. Saya yakin masing-masing bisa mikir. Ya bisa mikir. Nanti saya jelaskan di akhir. Kemudian manusia. Kalau tadi tempat. Rasul ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disuruh mampir ke tempat-tempat yang barokah. Kemudian Nabi SAW dipertemukan dengan manusia-manusia yang barokah. Semua Nabi dan Rasul dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW yang sumbernya berkah. Dan Rasul dipertemukan dengan Nabi dan Rasul yang juga penuh barokah. Ketemu, cari barokah. Pertanyaan saya, ada enggak hari-hari kita ini niat cari manusia yang berkah? Tak kasih manusia berkah mau enggak? Gampang, gula ini gampang. Gak kangelan, gak perlu syarat aneh-aneh. Orang tuamu, selesai. Sumbernya semua keberkahan manusia yang paling berkah adalah orang tua kita masing-masing. Lah kok bingung cari, saya mau cari kiai, cari habib, cari ustadz yang barokah. Kangelan. Kadang kita marani habibnya gak ada. Marani kiainya lagi sibuk terima tamu yang lain. Nah kalau orang tua kita kan alhamdulillah ada terus yang masih hidup. Yang udah meninggal makamnya ada, itu bukan batu nisan. Itu bukan gundukan tangan. Di dalamnya ada ruh orang tuamu yang selalu ngenteni kapan anakku moro. Kan begitu. Nah kalau bisa ya moro, kalau nggak bisa salam min ba'id. Salam dari jauh. Ya untuk wanita misalnya, wanita lebih baik jarang. Lebih baik jarang ke makam, walaupun diizinkan ke makam. Karena wanita sekarang kalau ke makam itu nggak bisa jaga adab. Gincune abang, Masya Allah. Kekuburan bengesnya itu ibu-ibu. Sehingga bapak-bapak begitu lihat ibu-ibu lali mati saudara-saudara. Masya Allah, wong ayu neng kuburan. Terus dilihat kakinya, napak poga. Modus padahal pengen lihat bawahnya aja kok begitu. Napak apa gak. Ini perempuan dari jauh, kirimkan salam, kirimkan doa untuk orang tuanya. Itu nanti dapat berkah yang luar biasa. Waktu, manusia, tempat. Minimal 3 ini. Kalau 3 ini kita kuasai, maka yang kita doa itu dapat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Begitu tempatnya berkah, rezekinya jadi berkah. Nah kalau tempatnya enggak berkah, bagaimana rezekinya mau berkah? Kerja di tempat orang yang jualan barang haram. Jualan barang haram loh, cetho, sing didol barang haram, jelas haram yang dijual tuh. Terus kita mau cari barokah, donga, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana. Lah sing mbok dol haram. Yang kamu jual haram. Makanya kita cek masing-masing nih, ini mana ya? Maka kalau masih ada tempat-tempat yang kita enggak barokah, perbanyak kita berada di tempat yang penuh barokah. Minimal al-hasanat yudhibna sayyi'at, yang baik akan geser yang buruk, minimal seperti itu. Ikhwani rahimakumullah. Waktunya alhamdulillah jam 10. Perjanjian tuh jam 10 pertandingan usai. Udah cukup belum? Beb, sudah cukup ya?
Habib Muhammad gak dukung saya. Injury time katanya. Bahasanya Habib kekinian. Injury time, perpanjangan waktu. Saya mau cerita dikit boleh? Judulnya malam itu saya gak pengen ceramah tuh, gak pengen. Saya cuma pengen ngudoroso. Tapi bukan curhat. Ngudoroso. Dari tadi saya tuh masih sebel sama corona itu ya. Pengen melampiaskan kekesalan saya sama kita sendiri nih loh. Yang imannya sama Allah kok goyahnya luar biasa. Bu, seandainya suamimu kena corona bagaimana sikapmu? Insya Allah tidak. Karena di sana ada suaminya orang yang kena corona, betul. Di sana ada ayahnya orang yang kena corona, ada ibunya orang yang kena corona, ada tetangganya seseorang yang kena corona. Bagaimana sikapmu kalau ada muslim yang kena corona? Itu loh. Kadang tuh kita lali, jenenge ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ya. NU itu kan ya ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah. Sebagai bangsa dan negara, sebagai umat beragama, seperti apa kita punya simpati dan empati. Tambah kemudian dipasang foto nih, korban corona, share, Masya Allah, ngeri.com. Jangan gitu ya, paham? Sanggup enggak kamu ada orang batuk-batuk di sampingmu terus kamu tetap di sampingnya? Alah gaya. Mau ada yang laporan sama saya gini, ada yang laporan sama saya. Saya itu tadi ke toko, kebetulan cari masker itu susah. Dan saya lagi flu batuk, sehingga enggak pakai masker. Masker itu kan buat orang yang sakit, pakai masker biar enggak nulari yang lain, kan begitu ya. Nah ini yang sehat pakai masker, aneh toh. Tapi anehnya begitu makan maskernya dibuka. Ya bodoh ha. Wah, sama juga sami mawon. Nah batuk. Itu yang di kasir langsung mundur. Ada orang batuk di kasir langsung mundur. Lah saya bayangkan tuh kalau di masjid atahiyat sebelah watu. Sido salam gak ya? Nah, assalamualaikum nengen. Waduh. Jadi salam enggak tuh nanti itu. Jangan gitu. Jangan takut sama penyakit dan jangan minta sakit. Berobat itu adalah sebuah keharusan sebagai seorang muslim. Menjaga diri itu suatu kewajiban karena kita enggak boleh menghancurkan diri sendiri. Menjalankan perintah Allah dan sunnah Nabi itu suatu kemutlakan bagi setiap muslim. Jalankan itu semuanya dengan betul-betul pas pada porsinya. Nanti enaknya luar biasa. Penyakit menular itu tidak ada. Bingung mesti awakmu. Ini bab akidah ya, bukan bab kedokteran. Ini di pengajian, bukan kedokteran. Penyakit menular itu enggak ada. Orang ketularan penyakit itu tidak ada. Yang ada diizinkan Allah kena sakit. Diizinkan Allah kena sakit. Kalau enggak diizinkan tidak bakal tertular. Paham? Tapi ada aturan. Kalau ada orang lagi kena penyakit menular dan kamu di sampingnya, kamu enggak boleh pergi dari kampung itu. Itu aturannya Islam. Jadi misalnya ada satu kampung kok ada wabah penyakit. Yang tinggal di kampung itu menurut Islam tidak boleh keluar dari kampung tersebut. Dan yang di luar tidak boleh masuk. Maksudnya bagaimana? Maksudnya biar yang di luar itu ya dengan syariatnya menjaga kesehatan. Yang di dalam jangan keluar, yang sehat biar ngobati yang sakit. Lah kalau yang sehat pada keluar semua, aku ketularan metu kabeh. Masa ngelorokan ya sakno. Siapa yang ngurus yang sakit? Ya itu indahnya Islam. Terakhir nanti insya Allah sedikit Habib Muhammad mau ngasih 200 patah kata. Beliau kan, Bib sini Bib. Lama kita tidak duduk berdua Bib. Tahu Bib. Habib Muhammad sekarang langsing kok. Allah SWT. Jangan Bib. Iya.
Kursi ini cukup untuk kita berdua. Iya. Kemesraan yang jarang terjadi. Sudah lama, Habib. Sehat, Habib? Alhamdulillah. Takut sama corona, Habib? Enggak, enteng corona. Masya Allah. Corona emang enteng, Habib. Tidak kelihatan, Habib ya. Ikhwani rahimakumullah. Sekali lagi saya minta kepada teman-teman saya dimanapun berada, doakan yang sakit biar sehat. Ya, upaya pencegahan terbaik adalah dengan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Umat Islam gak perlu diajari urusan kebersihan. An-nadzafatu minal iman. Namanya muslim itu an-nadzafatu minal iman. Iman ki yo resik, gak resik berarti gak iman. Makanya muslim itu semuanya serba bersih. Walaupun hidupnya sederhana mungkin, walaupun pakaiannya compang-camping, walaupun makannya campur sama pasir sekalipun, tapi dia bersih. Itu muslim. Karena ukuran bersih itu bukan kemudian ketok resik, itu kan ya enggak. Bersih itu kalau mau makan cuci tangan, itu namanya bersih. Mau sholat wudu, itu namanya bersih. Bangun tidur lah, ini banyak ini. Mas-mas atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, bangun tidur yang masih kamar mandinya pakai bak mandi itu ya, pakai bak mandi. Bangun tidur ambil ciduk langsung tangannya dimasukkan ke dalam bak. Wah, ini menyalahi ajaran Islam ini. Rasul enggak mengajari seperti itu SAW. Bangun tidur tuh tangan enggak boleh masuk bejana, enggak boleh, dilarang. Kenapa dilarang? Walaupun enggak haram ya, dilarang. Karena kata Rasulullah SAW, kamu tidak tahu kemana tanganmu tidur. Wah, ada loh yang tidur tangannya masuk ke hidung. Ada enggak? Ada, kalau masuk ke hidung enggak seberapa, kalau masuk ke tempat yang lain. Bayangkan tuh kalau kemudian pagi-pagi kamar mandinya kamar mandi yang berjamaah gitu ya. Toilet umum satu kampung, kan ada yang masih seperti itu. Dia manduk di situ yang bangun paling pagi mau ke masjid. Aku bangun paling pagi, mau tahajud. Tapi enggak belajar sunnah Nabi. Tangannya langsung masuk bak mandi, sak kampung di KLED. Itu bukan Islam itu. Bukan Islam yang baik, muslim itu bersih. Makanya kalau Anda sudah menjalankan sunnah Nabi SAW, ojo wedi mbek apapun. Jangan takut sama namanya penyakit. Kalau sakit, takdir, selesai. Enak toh? Kalau sakit, takdir. Terus gimana sikapnya? Ya sabar. Gak ada obat sakit kecuali sabar. Obat yang diminum itu gak bisa nenang hati. Tapi kalau sabar itu menenangkan hati. Ada orang kena kanker stadium 4. Kata dokter, kamu akan mati. Dokternya ngomongnya sama, Bapak, Ibu, maaf ya, kemungkinan Ibu sebentar lagi mati. Dokternya ngomong sama takut-takut. Lo yang sakit tambah, oh mati takdir dokter. Mungkin jenengan duluan. Nyantai jawabnya. Udah, dokter tugasnya pokoknya jalankan pengobatan, saya ikuti. Gimana tahapannya saya ikuti. Perkara mati jangan dibahas. Mati itu bukan urusan Anda dan saya. Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah obati. Gak usah bahas mati. Urip pisan kok bahas mati. Kurang kerjaan tuh ya. Hidup sekali yang dibahas mati. Loh tapi kita kan harus berpikir setelah mati. Berpikir setelah mati berarti bahas hidup. Hidup buat sholat. Hidup buat zikir. Hidup buat silaturahim. Hidup buat taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti hidupnya akan enak. Jelas semuanya? Dah, terakhir pengumuman. Bib itu yang di TV siapa Bib? Iya. Assalamualaikum. Iya. Bib Muhammad Langsing. Alhamdulillah, Masya Allah. Cukup toh Bib? Cukup. Sekarang cukup Bib. Alhamdulillah. Dulu saya merasakan dulu agak empet-empetan, sekarang longgar. Entah saya yang agak kurus, karena barusan pulang umroh kan jalan kaki banyak ya. Atau Habib Muhammad yang dietnya memang berhasil. Masya Allah. Kelihatannya dua-dua berjalan. Ya dua-dua berjalan. Pemirsa, sekali lagi saya umumkan insya Allah Jumat yang akan datang, Majelis Ar-Raudhah akan kedatangan beberapa tamu. Bukan cuma satu, beberapa tamu. Insya Allah salah satunya adalah Ustadz Abdul Somad atau yang dikenal dengan sebutan UAS ya, Ustadz Abdul Somad. Insya Allah. Doakan perjalanannya ke Solo dan ke tempat-tempat yang lain berkah manfaat selamat dan bisa
kumpul bareng sama kita di sini, kemudian Allah beri kita tambahan berkah rahmat ya, tambahan ilmu. Nah saya mau minta tolong cuman satu saja, tolong informasi ini jangan beritahukan pada yang lain. Ya ini hanya rahasia antara kita berdua, yang nonton ya jangan kasih tahu yang lain. Nanti kalau yang lain tahu ada UAS di sini, nah nanti kemudian jenengan nggak bisa duduk, betul kan? Kebak, sana kebak, sana kebak. Habib Muhammad cuma depan ada? Tuh, di antara tamu idola kita Habib Muhammad, insya Allah. Ya kan? Habib Muhammad kan sekarang jadinya tamu kalau hari Jumat. Kalau Senin beliau ngajar, kalau Jumat tamu kehormatan. Karena sekarang hari Jumat tuh cari jadwal Habib Muhammad susahnya luar biasa. Beliau kalau Jumat tuh juga ngajar, selesai ngajar tuh masih banyak sekali ngajar di tempat yang lain. Seperti yang dulu udah saya prediksi. Waktu pertama kali saya nyuruh Habib Muhammad ceramah itu, sekarang masih mudah. 7 bulan lagi akan susah. Betul. 7 bulan kemudian, maaf Kak Novel, lagi ada tugas ceramah di sana. Hari Jumat pertama maaf, kedua maaf, ketiga maaf, keempat enggak minta maaf lagi. Mafhum, ya. Sudah dipahami, ya. Masing-masing punya tugas. Senang saya kalau Habib Muhammad bisa kemana-mana, saya senang ya. Semakin berkah manfaat. Bu, Jumat depan insya Allah ulang tahun Habib Novel ya Bu. Ya, saya meminta tolong boleh. Jumat depan itu berarti pelunasan tanah Masjid Ar-Raudhah ya kurang 1 bulan 11 hari. 13 Maret itu berarti kurang 1 bulan 11 hari. Karena pelunasan tanah majelis 24 April insya Allah. Dan kita masih punya PR 2 miliar. Punya PR 2 miliar. Saya meminta tolong ibu-ibu, sepekan ini ibu-ibu akan saya lihat kemampuannya dagang. Kemampuannya dagang. Jadi ibu boleh nawarkan buku ke siapapun, Jumat depan ibu-ibu sudah dapat pembeli. Jadi misalnya, alhamdulillah Beb, saya dapat 10 orang, walaupun dengan paksaan dikit gak apa-apa Bu. Orang mbok tuku, ora bolo. Wah, canda-canda Bu ya. Sehingga nanti Jumat depan tuh Mas Suroto yang jaga buku di depan ya. Bukunya itu masih ada sisa kurang lebih 13.000 eksemplar. 13.000 eksemplar itu kalau habis ya insya Allah dapat uang 1,3 M. Jadi dengan dari buku itu sendiri sebetulnya kurangnya cuman sedikit. Makanya teman-teman jamaah Masjid Ar-Raudhah ayo cancut tali wondo. Yang bisa transfer duit. Yang pengen beli buku. Bisa transfer solawat. Ada berapa teman, Habib saya nggak punya duit, tapi saya rajin sholawat. Hari ini saya akan sholawat 10.000 kali, biar Habib dapat duit. Masya Allah. Oh saya senang, lanjutkan. Jangan cuma hari ini, besok juga. Kesel Habib. Hari ini aja ya, 10.000 kali. Ya insya Allah nanti semuanya bisa tuntas bahkan sebelum waktunya. Insya Allah. Siap bareng-bareng? Saya masih punya cita-cita loh, itu asrama udah selesai, kegiatannya sudah mulai jalan, betul ya? Itu baru awal, masih ada cita-cita lagi. Cita-cita saya ini masih banyak, itu baru awal. Hidup di dunia harus bahagia, tak senang-senang hatiku. Insya Allah saya akan membuat kajian sambil nyetir. Mesti bingung loh. Loh ya gak usah bingung, kan berarti kalau saya nyetir sambil ceramah kan berarti di mobil ada yang nemeni. Yang nemeni kan jamaah YouTube dunia. Berarti saya tidak merasa kesepian sambil nyetir. Dimanapun berada ada yang nemeni, kan asik tuh. Mau enggak kira-kira jadi teman saya dalam perjalanan? Mau, makanya subscribe channel YouTube saya saudara-saudara. Nanti akan muncul videonya di situ, insya Allah. Tadi itu uji coba. Bagus enggak gambarnya? Bagus ya? Nah, udah. Kalau bagus, alhamdulillah Habib Muhammad sudah paham untuk pakai apa kan Habib, tidak usah dijelaskan sekarang. Ikhwani rahimakumullah, terakhir, karena udah jam 10:30 kurang 1/4, saya mau minta dibantu share di Bandung hari Ahad, insya Allah hari Ahad pagi saya ada di Bandung, Ahad siang saya ada di Bandung, Ahad malam saya ada di Bandung, ada 3 majelis. Ya, kalau pengen tahu di mana, nanti lihat di YouTube saya. Itu ada postingan nanti ya, bukan sekarang. Insya Allah ada postingan di mana itu di Bandungnya, yang pagi, siang maupun malam, hari Ahad.
Kemudian malam Ahad saya ada di Bekasi. Mau tahu di mana? Nanti insya Allah lihat di postingan YouTube saya. Kemudian hari Senin maghrib sampai Isya, insya Allah saya ada di Masjid Raya Bintaro Jaya, sektor 9. Maghrib sampai Isya. Hari Senin ada di MRBC, menjelaskan Arba'in Nawawiyah dan sekaligus jualan buku. Yang mau cari buku, ya Bintaro, Jakarta sekitarnya, merapat di Masjid Raya Bintaro Jaya hari Senin, maghrib sampai Isya. Hari Selasa, setelah sholat Isya berjamaah, insya Allah saya ada di Masjid Sunda Kelapa. Hari Selasa. Hari Rabu, insya Allah saya nyetir dari Jakarta sampai Batu Malang. Nah, asik toh? Kok lihatnya gak enak kenapa? Saya nanti ke Jakarta juga nyetir. Ya, nanti dari Jakarta, Sunda Kelapa langsung cus pergi ke Batu Malang. Rebunya saya ngajar di Batu Malang. Insya Allah Kamisnya sekitar Karanganyar, Jumatnya insya Allah saya ulang tahun. Ya, walaupun ulang tahunnya 15 Rajab, carikan hari Jumat gitu ya. Sekarang saya mau memberikan tawaran, pilih mana? Kambingnya itu nanti dagingnya dimasak masakan Indonesia biasa, atau seperti waktu tahlilnya ayah saya dibuat nasi kebuli. Yang pengen masakan biasa angkat tangan. Salah nawari aku. Ternyata pada pengen nasi kebuli. Suka sama kebuli yang kemarin? Habis ya? Alhamdulillah, berarti berkah ya. Walaupun sedikit tapi habis. Ya niat Beb, jadi mesti entek ya. Insya Allah berarti Jumat depan bagi tim masak udah paham jawabannya, enggak usah mikir-mikir lagi. Nasi kebuli, ya nasi kebuli. Setuju kawan-kawan? Oke, pertanyaan kedua. Minumnya pengen teh panas, kopi panas, atau model yang SS? Bukan es krim loh ya, bukan loh. Maksudnya adem apa panas? Adem. Coba yang pengen dingin-dingin angkat tangan. Yang pengen panas angkat tangan. Oh panas ya. Panasnya pilih mana? Susu, teh, apa kopi? Boleh, saya mau menjamu. Jadi susu ya. Yakin? Oke, besok Jumat depan insya Allah kopi coret, teh coret, susu harus. Kemudian air mineral wajib. Air mineral wajib. Pertanyaan selanjutnya, pengen pakai buah enggak? Ngomong tinggal ngomong angelmen lo ya. Pengen pakai buah enggak? Pengen dapur ya, buah. Kurang apa meneh ya. Door prize? Boleh. Oke, deal. Deal. Demi menghormati Ustadz Abdul Somad dan tamu-tamu yang lain, Jumat depan ada door prize. Insya Allah UAS yang bagi. Mau? Door prize-nya Habib Muhammad. Ada, nanti ada door prize. Mau ya? Apa door prize-nya? Oke, salah satu door prize-nya adalah Mas Adi mana? Mas Adi. Mas Adi Jogja ada di sini enggak? Hari ini ada hadir enggak? Kemarin udah dari sini. Mas Adi, Jogja. Dah, door prize-nya adalah motor yang ada di luar tuh ada moge. Ya, cuman itu kondisinya ya seperti itu. Pernah ditawar 44 juta. Pernah ditawar 44 juta. Itu dihadiahkan ke saya Majelis Ar-Raudhah, lebih baik buat nyenengkan jenengan semua. Daripada dijual jadi duit, lebih baik menjadi bahagiamu. Enggak enak kenapa? Mau enggak? Kok lihatnya maunya sama enggak ikhlas kenapa itu? Mau tidak? Tapi gonen dewe lo ya. Jangan nanya, Beb itu sama ongkos pengirimannya ya? Bawa sendiri ya. Siap? Ya, teknisnya bagaimana Jumat depan. Door prize pertama moge. Ya, KW lo gue. Apalagi Bib?
Jangan sepeda, habis motor kok sepeda ya, turun drastis. Apalagi ya? Hah? TV. Ojo mbok kon delok sing aneh-aneh engko aku dosa. Ah? Apa? Ayo. Umroh lagi ditutup kok ya, jangan. Kan bener umroh lagi ditutup. Habis ini kemudian musim haji, kesuwen ojo. Yang masuk akal dikit. Rapi ngawur kamu. Siapa itu nyelutuk rapi? Doorpress rapi. Ya boleh kalau memang udah ada jodohnya, ada penghulunya nikah di sini boleh. Tapi doorpress yang wajar dikit. Terlampau kecil, jangan. Apa? Rotok mantep gitu loh. Bu, apa bu usul bu? Apa bu? Ibu-ibu dulu, yang laki-laki diam dulu. Ayo, ibu apa bu? Teriak bu. Lihat ya, ibu-ibu ya. Langsung begitu doorpress, HP. Saking senengnya dolanan WA. Handphone bu. Saya kasih yang lebih bagus dari handphone nanti. Saya kasih tablet saya satu yang harganya di atas 7 juta. Dilarang menyebutkan merek. Ya, kan iklan nggak dibayar toh. Harganya di atas 7 juta dan saya belinya waktu itu di Malaysia. Karena cari di Indonesia nggak ada. Duh, rugi. Oke. Tablet itu teman saya untuk belajar itu enggak apa-apa lah. Biasanya kalau dibuang nanti datang lagi. Aja mau praktek nih, engko buang sing gak itu dibuang, ngawur awakmu. Apalagi ya? Laptop sudah pernah. Sorban saya murah ini murah, cuma 400.000 murah, jangan. Yang mahal gitu loh. Jangan ngomong tongkat, enggak. Jangan. Kali ini saya udah ngomong, tongkat saya itu habis, dia punya tongkat diambil orang. Kali ini saya udah ngomong waktu saya cari ini, saya akan cari kamu dan aku tidak akan berikan kamu pada siapapun. Wah. Saya udah buat perjanjian di makam Sayyidah Khadijah. Tuh yang satu ini mau saya pegang terus, entah sampai kapan. Enggak ada yang percaya saya bisa megang barang lama. Karena ilmu saya kan nyah-nyoh ya. Nyah-nyoh, jangan dulu. Iya. Sebab ini untuk bagian dari properti dan aksesoris dalam berdakwah. Dan sunnah yang luar biasa. Saya kalau ceramah megang tongkat itu seperti ada temennya gitu loh. Ada yang saya ajak pegangan gitu kan ya. Terus buat gaya sedikit, wah. Kadang-kadang seperti tongkat komando ya kan. Kalau masuk pesawat saya dikira aki-aki. Pernah saya masuk pesawat bawa tongkat seperti ini jalan biasa, gagah rambut sudah disemir gitu ya, coklat tua. Pramugarian nawari, Bapak perlu sambilkan kursi roda? Wah, saya ngomong ngawur mbaknya gimana sih? Saya sehat mbak, ini kan sunnah Nabi mbak. Oh iya pak, ya. Maksudnya mbaknya bagus gitu, baik. Lihat orang lagi kelihatannya sengsara, tongkat gitu kan ya. Ditawari kursi roda, baik. Itu SOP yang memang harus dijalankan. Apa? Pengen apa lagi? Mumpung aku rodok lomo lagi. Makan sudah, minum sudah, doorpress baru 2. Saya kasih salah satu kameranya Majlis Ar-Raudhah, DSLR. Ada Mas Tio ya? Ada. Canon insya Allah. Ya harga di atas 5 juta. Mirrorless ya? Ya tuh. Bagus, jelek gak akan saya berikan kamu. Makanya yang jelek-jelek saya simpan sendiri. Yang bagus-bagus saja. Udah seneng? Masih rakus? 3, udah 3 loh. Nah yang lain nanti, kalau doorpressnya kebanyakan kan baginya ngabiskan waktu, betul kan ya? Tapi kalau 3 itu kurang pas. Kalau dibagi laki perempuan 2-2 kan 1 ganjil ya. Nah kita buat genep saja nanti. Kita buat genep 4 atau nanti 6, yang jelas 3 itu sudah luar biasa, betul ya? Buat orang-orang miskin seperti kita ini kan orang miskin, betul ya?
Oh kita ini orang miskin tapi kaya, benar kan? Melarat tapi wani ngedum kan luar biasa. Lalu yang sugih kok gak wani gitu kebangetan. Yang melarat saja berani. Satu apa tadi? Moge. Yang dua apa? Tablet. Yang ketiga? Kamera. Apa lagi, Bib? Jangan dipasangin. Ini kecil ini. Murah. Oke, saya kasih kipas angin yang harganya 2 juta. Pakai remote. Tapi punya saya yang saya pakai buat terima tamu di atas. Tapi hadiah, biar dapat berkahnya. Artinya dusnya udah nggak ada, masih baru. Waktu saya pakai untuk santri weekend biar nggak kepanasan, gampang. Nanti saya ganti AC. Loh iya, mangsamu gak tawasul aku. Ya toh ya, buat kipas angin untuk AC, kan ilmunya kan begitu. 1, 2, ada 2 kipas angin, 2 tambah 3, 5, kurang 1 lagi. Ayo apa lagi? Kok sudah gak tega sama saya? Halo, cuman segitu mentalmu? Jalu oh. Oh iya menang Ustaz Tiis. Datang pertama Ustaz Tiis dari subuh udah datang. Apalagi? Nyerah Bib nih. Udah? Udah. Nanti salah satu hadiahnya adalah parfum. Oleh-oleh umroh. Mau? Harganya enggak mahal, paling cuma 100 real, 150 real kan. Ya murah toh, enggak sampai 1 juta kan. 500 ribu, 600 ribu bisa buat setahun enggak entek. Yang setahun enggak habis. Jadi genep nanti 6 hadiah minimal, betul? Yang ketujuh hadiah yang akan saya siapkan untuk Ustadz Abdus Somad. Nah itu rahasia hadiahnya. Hadiahnya apa? Saya juga belum tahu. Kira-kira ngasih yang bisa nyenengkan gitu ya. UAS tuh kasih duit gak seneng. Kasih duit jadi dum-dum, betul kan ya? Kasih sesuatu yang orang lain gak ngasih. Saya lagi mikir tuh. Apa ngono ya? Angel gula ini. Udah itu nanti yang akan terjadi insya Allah Jumat depan insya Allah ya. Diberi kemudahan. Pokoknya Jumat depan ulang tahun saya mau dum-dum. Dan saya dalam ulang tahun tadi pengen syukuran dengan memperingati Isra dan Mi'raj. Syukur-syukur alhamdulillah kalau Ustaz Abdul Somad bisa rawuh, kemudian teman-teman saya yang lain juga bisa rawuh, Habib Muhammad bisa rawuh, jenengan bisa rawuh, maka majelisnya akan semakin nikmat. Dan yang paling penting adalah kalau Kanjeng Nabi SAW rawuh. Jadi pasang niat itu ya, minta Kanjeng Nabi rawuh. Terakhir biar Habib Muhammad yang ngasih sedikit tambahan berkah. Ya sedikit aja, jangan banyak-banyak Habib. Yang penting barokah, karena wajah-wajah kelaparan sudah tampak di hadapan mata. Ya, insya Allah Habib Muhammad ngasih sedikit saja tambahan. Dan tolong tadi jangan diinformasikan ya. Kalau Jumat depan ada door prize, jangan diinformasikan, nanti akhirnya peluang semakin kecil. Kalau peserta semakin banyak, peluang semakin kecil. Kalau nggak ada yang datang kan peluang semakin besar, betul enggak? Tadi salah ini, mestinya door prize jangan di live streaming tadi ya. Oke, salah satu door prize-nya nanti adalah salah satunya, ya mudah-mudahan itu nanti jatuh ke tangan orang yang tepat. Saya dalam seminggu ini akan buat tongkat seperti ini. Saya akan buat tongkat seperti ini, saya akan buat insya Allah. Nanti akan saya hadiahi tongkat itu. Mau enggak? Bagus enggak? Iya. Mau beli? Dodolan. Enggak dijual. Siapa tahu nanti kemudian jadi trennya Masjid Ar-Raudhah, yang datang ke masjid bawa tongkat. Wah. Delay bingung, ini nyamplok orang nyamplok. Repot tambahan ya. Nah ini buat yang sudah tua, 40 tahun ke atas perlu pakai tongkat. Ya, kalau capek-capek berdirinya juga enak. Habib Muhammad, Fadhol Habib, alhamdulillah wajah-wajah senang sudah, ngantuk sudah, lapar sudah Habib. Tugas antum buat semuanya jadi ceria kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita semuanya berkumpul dan insya Allah Jumat depan semoga semuanya dapat door prize dunia akhirat. Nah, yang dapat hadiah insya Allah dapat hadiah, yang belum dapat di tempat ini semoga disusulkan dengan jalan yang lainnya juga insya Allah. Nah, melanjutkan tadi tentang masalah corona itu kan jadi populer akhirnya. Sampai di salah satu negara itu ada kejadian suami istri ribut, akhirnya istrinya lapor ke rumah sakit suaminya kena corona. Padahal sehat-sehat saja akhirnya suaminya diisolasi. Jadi saya takut nge-share berita ini agar takut jangan sampai ibu-ibu ada yang niru gitu loh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada jalan apapun juga kecuali kita harus meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari ketika beliau mensyarahkan apa yang dimaksud dengan kata-kata halawatul iman, yaitu lezatnya iman itu gimana? Beliau memberikan keterangan yaitu iltizadul akli. Yaitu ketika akal kita itu merasakan kenikmatan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang paling berkuasa, yang menciptakan segalanya, yang maha pengasih dan maha penyayang, maka di situ akan muncul halawatul iman, yaitu manisnya orang merasakan iman. Jadi ada proses belajarnya dulu. Memang jalurnya iman itu diperoleh macam-macam. Ada ulama mengatakan jalur iman itu bisa jadi mauhibah dengan cara hadiah. Ketika Anda sering duduk mungkin ziarah ke tempat orang yang soleh atau datang hall duduk panas yang disampaikan apa ya tidak paham juga. Speakernya tidak sampai tapi duduknya niat ini pengen dapat berkahnya orang soleh yaitu dapat iman. Itu akan mendapatkan imam. Dan ada salah seorang ulama dia terkenal, masyhur dalam dunia ilmu kalam karena mempunyai 100 dalil akli tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika ulama ini berkunjung ke satu tempat, setelah itu heboh, semuanya nyambut. Ada perempuan tua keluar, ini ngapain? Yang disambut siapa? Ini ada ulama. Apa hebatnya dia? Dia menemukan 100 dalil akli tentang wujudnya Allah. Kata perempuan tua tadi berarti dia sudah 100 kali meragukan Allah. Makanya dia harus mencari dalil untuk menyatakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang dengar benar juga ini. Disampaikan sama ulama tadi doa ya Rabb ya Allah, berikanlah saya iman seperti imannya perempuan tadi, tua tadi itu. Namun ada iman yang diperoleh itu setelah kita belajar. Dengarkan kajian, disadarkan yang berkuasa itu hanyalah Allah, mau virus, mau penyakit apapun itu tidak bisa mendatangkan hidup dan mati. Nah, itu akhirnya akan menimbulkan iman. Ada jalurnya itu jalur pemberian, ada jalurnya itu dengan usaha yaitu dengan cari ilmu. Semoga duduknya kita di sini adalah bentuk usaha kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Hadiah terbesar kita selain insya Allah dapat ridhonya Allah, dapat barokah, adalah keluar dari majelis ini kita membawa iman yang semakin kuat. Nah, ada satu kisah ini ada dalam berbagai kitab tafsir, ada kitab tafsir Tanwirul Adhan juga kitab-kitab yang lainnya. Imam Ibn Arabi juga meriwayatkan kisah ini. Jadi ini biar tidak dikira ngarang, Beb. Jadi ada salah seorang rombongan berangkat haji. Berangkat haji ketika itu mau keluar Mekah tawaf wada. Lah di antara satu rombongan ini ada orang yang super polos. Itu kadang-kadang ditanya susah jawabnya. Polos sama bodoh itu bedanya gimana, Beb? Ya, saya pokoknya bedanya tipis gitu aja deh. Yang satu tipe halus, yang satu tipe agak kasar. Nah, akhirnya orang ini agak polos, dikerjain sama teman-temannya. Dia mungkin datangnya agak akhir, tanya, kamu mau ngapain? Mau tawaf wada? Udah dapat kertas apa belum? Kertas apa? Kertas sertifikat bebas dari neraka. Loh, polos ini orangnya. Semuanya dapat? Dapat. Kamu udah dapat? Enggak. Berarti kamu nasibmu mengkhawatirkan kalau begitu.
Nah, orang ini karena polos akhirnya dia ke depan Ka'bah, dia di multazam doa terus. Doanya beneran sampai nangis-nangis. Akhirnya yang ngerjain ditegur sama temannya. Kamu keterlaluan ini. Lihat tuh nangis-nangis ya. Ya udah kita datangin aja, bilang kalau bercanda. Didatangin ke sana, sampaikan, saya cuma bercanda kok. Saya cuma bercanda, itu tadi enggak serius. Enggak, saya enggak percaya. Kamu mesti serius. Loh, saya bercanda. Enggak, saya mau doa, enggak mau berhenti sampai saya dapat sertifikat bebas dari neraka. Tapi dia bilang, loh ini saya sumpah sudah. Sumpah ini enggak ada yang dapat. Kamu tanya, enggak pokoknya semuanya dapat. Kamu mau nyenengin saya kan, biasa enggak doa. Saya mau doa terus. Akhirnya ini teman ditinggalkan, ya mesti doa di situ terus. Subhanallah, dari arah talang Ka'bah itu mizab itu, keluar kertas begitu, tulisannya orang itu terbebas daripada api neraka. Dan tandanya kalau kertas itu bukan mainan, ini kertas, kalau dilihat begini, dibalik, diputer, tulisannya sama. Akhirnya semua orang yang ada di situ menjadi saksi hidup bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya tidak ada yang tidak mungkin. Kalau ada kanker stadium 40 sekalipun, kalau Allah pengen sembuh, orang itu pasti akan sembuh. Insya Allah bukan cuma sembuh insya Allah setelah itu main futsal juga insya Allah. Hari saking pol-polan sembuhnya sudah. Maka jangan pernah berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga insya Allah majelis ini, nasihat-nasihat dari guru kita bisa menguatkan keimanan kita. Dan dalam hati kita diisi hanya berharap, minta takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Jazakumullah khairan Habib. Mari kita tutup dengan sholawati bil qulub, kemudian doa yang biasa kita baca. Ya, ini semua yang titip doa di sini yang sakit ya atau untuk keluarganya yang sudah tiada, semoga yang sakit jadi sehat, yang sudah meninggal di alam barzah sana bahagia, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, dan kita semua insyaallah panjang umur fi taatillah dan kelak meninggal dengan husnil khatimah. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah
عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin amin. Buat formasi 14 mudah-mudahan berkah dan jadi obat amin Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ayub ya, Mas Edwin, teman-teman saya dari Sukabumi diantar ke rumah saya.